Oke, jadi balik lagi sama Bram Lavendra di sini. Kali ini kita akan konten ceritain dong. Jadi kita akan konten ceritain dong. Sebenarnya konten ini awalnya sebenarnya gue bikin kan biar kayak pengen menceritakan pengalaman gue aja gitu kan. Tapi setelah gue pikir-pikir, ini pembahasan yang bakal gue bahas ini ya mengedukasi juga buat kalian. Jadi bisa meng-share. So, kalau gue bisa meng-share sesuatu informasi ke kalian, ya kenapa nggak dimasukin juga kan sekalian. Jadi ya sesuai judul dan thumbnail, pasti gue bakal menjelaskan sejarah Kawasaki Ninja ZX-6R ya. Ninja ya, bukan Ninja. Dan ini mungkin menjadi pengganti dari video Pure Sound ya. Kayaknya gue nggak bakal bikin Pure Sound juga. Kenapa? Karena Pure Sound itu yang buat awalnya kan si Raka atau Bang De Jakarta Roach, dan menurut gue dia juga udah bagus bikinnya, jadi mending nonton di channel dia aja kalau mau bikin Pure Sound. Kedua, kalau gue bikin Pure Sound, yang ada ntar dihujat-hujat netizen karena ngebut di jalan raya gitu kan. Terus ya udahlah, daripada bikin begitu, mending gue bikin sesuatu yang sama-sama bisa menjadi penghantar tidur. Ya semoga suara gue bisa menjadi penghantar tidur sekaligus memberi informasi atau menginformasi ke kalian. Jadi ya anggap aja ini dongeng sebelum tidur lah ya. Makanya kenapa setupnya itu di kamar gitu ya, walaupun belum beres karena ini masih ya gue baru pindahan kamar, ntar bakal diberesin lagi. Dan sebelum kita mulai intronya dulu. Oke, jadi Kawasaki ZX-6R atau Kawasaki Ninja ya, gue lupa ninjanya. ZX-6R itu adalah seri motor 600cc dari pabrikan Kawasaki, jelas lah. Kita langsung aja ke sejarahnya ya. Jadi pertama kali ZX-6R diperkenalkan di dunia itu pada tahun 1995 atau 1995 yang memiliki bentuk dan fitur yang mirip-mirip dengan ZX-9R pada tahun 1994, termasuk rem air intake yang di development Kawasaki dari tahun 1990 semenjak adanya ZX-11 atau kodenya itu di sini ZZR1100 ya, berarti 1100 cc. Lalu ZX-6R itu memiliki berat pada masa itu ya, memiliki berat kering itu 182 kg dan berat basah 206 kg, yang which is sekarang itu 190-an ya, 195 mungkin ya, berkurangnya itu kisaran 10 kg ya. Wow, lumayan besar tapi tidak sebesar itu juga. Yang mampu berakselerasi dari 0 sampai 100 km per hour atau 60 mph ya, atau miles per hour dalam waktu 3,6 seconds 3.6 seconds atau 3,6 detik. Jadi 3,6 detik itu setara apa ya, Aventador mungkin pada tahun segitu ya. Ya motor sih, wajar ya. Ada perubahan besar pada ZX-6R di tahun 1998, yaitu dengan meluncurnya series G. Nah, jadi sebelumnya tuh nggak tahu ya seriesnya apa, mungkin ZX-6R aja tok, soalnya nggak ada tulisan seri-serisnya. Ini muncul series G pada tahun 1998 yang meningkatkan horsepower dari 100 horsepower menjadi 108 horsepower dengan desain airbox yang baru, fairing yang baru, dan ya fairingnya dirubah lah intinya. Tapi sisanya itu mirip-mirip lah, kayak headlightnya, air intake-nya, dan windscreen-nya itu mirip-mirip. Lalu lanjut lagi di tahun 2000, the first J series replace the G series, yang which is berarti ada series baru namanya J series menggantikan G series, ya benar sih. Increasing power to 112 bhp, meningkatkan horsepower menjadi 112 horsepower yang tadinya kan 108 ya. 108 horsepower dengan apa? Dengan meningkatkan kompresi mesinnya dari 11,8 banding 1 menjadi 12,8 banding 1. Lalu series J itu supported a couple of modernization. Oke, jadi ada beberapa perubahan modern yang dilakukan pada series J ini, yaitu 180 section retire, mungkin ukuran bannya menjadi 180 yang tadinya gue nggak tahu berapa. Lalu second headlight, berarti headlightnya jadi 2. Lalu generator stick coils atau coilnya menjadi yang seperti sekarang kita tahu ya, stick coils, menggantikan tradisional coil with HT lead atau LED. Pokoknya
with HD LED ya, kalian bisa cari sendiri. Oke, di sini yang bagian menurut gue paling menarik ya. Jadi dengan kompetisi yang sangat ketat atau yang sangat clash ya. Kompetisi yang sangat ketat di antara Kawasaki ZX-6R, Honda CBR 600 F4i, Suzuki GSX R 600 dan Yamaha R6 pada masa itu pada tahun 2000-an, Kawasaki memutuskan untuk membuat gerakan yang tidak biasa, yaitu pada tahun 2002 atau late 2002 ya, 2002 akhir. Mereka meningkatkan kapasitas yang tadinya 600 cc menjadi 636 cc. Bayangin. Jadi ZX636 pertama itu sebenarnya diluncurkan pada tahun 2002. Dan lebih unik ya lagi, mereka tuh bikin dua model. Jadi ZX6R pada tahun 2002 itu ada dua. Lu bisa milih nih mau yang ZX636 atau yang 6R. Yang 6R ya, yang 636 atau yang 599 cc. Dan namanya itu beda. Jadi buat yang 636 itu namanya ZX6R, dan buat yang 599 cc atau 600 cc ya, kita genapin aja 600 cc, itu namanya ZX6RR yang diperuntukkan untuk race atau apa sih ditulisannya ya, riders who needed bikes for displacement restricted racing. Jadi mungkin ZX6RR atau ya ZX6R yang 599 cc itu diperuntukkan untuk rider yang suka track day gitu, karena speknya emang track banget atau mengikuti standar cc track gitu, kita nggak tahu pada masa itu. Tapi yang jelas Kawasaki, gue nggak tahu ya, maksudnya pada tahun itu tuh mungkin motor juga belum banyak, jadi Kawasaki tuh sangat nekat bikin series ZX6R dengan dua pilihan mesin. Gokil sih menurut gua. Gokil banget, gokil. Jadi sini sih ditulisannya ya ZX6R will be their main mass production middleweight sport bike. Jadi emang buat diperuntukkan buat jalan raya gitu. Ini bertahan sampai 2006. Jadi tapi kita sebelum loncat ke sana, kita agak maju sedikit ke 2003. Di 2003 ada perubahan sedikit dari ZX6R atau ZX636 yang lebih dikenalnya pada masa itu ya, yaitu mesinnya udah fuel injeksi atau FI ya, seperti yang kita tahu pada saat ini. Terus speednya juga dinaikin menjadi 500 rpm ya, speednya tuh dinaikin atau ya speednya dinaikin sebesar 500 rpm yang tadinya itu 12.500 rpm menjadi 13.000 rpm. Dengan meningkatkan rpm pasti powernya juga bertambah, and then radial mounted 4 piston brakes replace the previous 6. Wow, oke. Jadi ini fakta menarik juga. Jadi ZX6R dari tahun, gue nggak tahu ya dari tahun berapa, pokoknya generasi sebelumnya yang which is 2000 ya, generasi 2000-an itu menggunakan 6 piston. Rem depannya tuh 6 piston kayak R1-nya Om Leo. Yang terus pada tahun 2003 dirubah lagi menjadi 4 piston layaknya moge pada zaman sekarang ya. Dan forks were new inverted. Forks-nya di upgrade lagi, chassis di improve lagi menjadi lebih rigid, lebih ringan. Instrumen digitalnya juga di upgrade lagi. Terus rem air intake-nya juga digedein. Terus rem air intake-nya juga di move, yang tadinya tuh di bawah lampu menjadi di tengah lampu ya, menjadi belahan ya. Itulah desain ini dipakai sampai pada tahun 2004 ya. 2004 itu perubahannya itu nggak banyak, cuma perubahan color scheme. Jadi kayak liverynya cuma berganti atau warnanya doang yang berganti, tapi semuanya motornya masih sama tok. And then ZX6RR won the Super Sport category award for the Master Bike 2004, placed third overall. Jadi pada tahun itu ZX6RR memenangi perlombaan Super Sport ya, pada tahun 2004. Lanjut lagi di 2005, Kawasaki merubah ZX6R. Mesinnya itu di-increase lagi atau di-upgrade lagi atau ditambahkan lagi menjadi ditambahkan lagi sebesar 1000 rpm. Berarti yang tadinya 13.000 rpm menjadi 14.000 rpm.
itu cukup jauh ya. Dinaikkan pokoknya sebesar 1000 rpm, yang tadi 13.000 jadi 14.000 rpm, yang menghasilkan 113 horsepower di 12.250 rpm. Tadinya itu kan 111 horsepower ya, yang generasi 2003-nya. Sekarang bertambah menjadi 113 horsepower. Dan frame-nya atau swing arm-nya diupdate juga. Sebenarnya yang berubah itu desainnya. Frame-nya juga sekarang aluminium yang dicat warna hitam ya. Fairingnya juga lebih bulat. Lebih bulat berarti lebih, kalau mungkin yang sebelumnya yang kayak gini kan terlalu sudut-sudut, sekarang lebih bulat. Tapi di situ tetap masih menggunakan dua pilihan ya, mau 600 cc atau yang 636. Tapi yang jelas yang paling mass production sih 636 ya. Jujur gue nggak tahu jumlah yang ZX6RR atau yang 600 cc itu dijualnya tuh ada berapa pada masa itu ya, seberapa limited gitu lah. Kalau dari segi mesin kan tadi cuma ditambahin 1000 rpm, terus fairing juga berubah. Exhaustnya sekarang di belakang, bukan di belakang, di undertail ya, jadi di buntut belakang kayak CBR 600 gitu. And then ZX6RR again won the Super Sport kategori Master Bike 2005. Jadi 2004 udah menang, 2005 menang lagi guys. Lalu motornya itu di 2006 hanya minor changes, yaitu minor suspension change. Jadi cuma suspensinya aja sedikit yang diganti, dan seperti biasa bodinya atau liverynya yang berubah. Oke, kita masuk lagi ke tahun 2007. Nah, 2007 ini ZX6R mematenkan cc-nya menjadi 599. Jadi nggak ada lagi tuh pilihan 636 sama 599. Pilihannya ya bukan pilihan sih. Pokoknya cuma 599 tok atau 600 cc tok ya, ZX6R namanya. Basic design engine-nya di 2007 ini kurang lebih sama. Yang dirubah itu mulai dari crankcase-nya ke atas itu dirubah. Di sini tulisannya dari design from the crankcase up. Jadi dirubah mulai dari crankcase-nya. In following that competitors already been doing. Jadi kompetitor saya udah melakukan perubahan tersebut. Kawasaki agak terlambat ya pada tahun 2007. Pokoknya bagi mereka lebih memfokuskan lebih ke track ya. Jadi mulai tahun 2007 ini secara gue persingkat. Jadi Kawasaki udah mulai fokus untuk menempatkan motornya lebih menang di ajang super sport ya. Di sini seperti yang ditulisin. By using a former 120cc Grand Prix racer as the ZX6R. Oke, jadi menurut Tomomi Manako itu pada tahun 2007 Kawasaki sangat memfokuskan motor ZX6R ini di track, yang membuat perubahannya tuh sangat-sangat detail, signifikan, dan fokus ke track di bagian frame, swing arm, suspension, brakes, and body. Itu di redesign lagi dan hanya mengambil sedikit bagian dari generasi sebelumnya ya. Jadi benar-benar dirubah total tuh buat fokus ke track banget kayaknya nih. Tapi kenapa tetap masih undertail? Lanjut sampai ke 2008, yang berubah itu hanya color scheme-nya doang. Ya seperti biasa color scheme, jadi ya livery-nya. 2009, kita masuk ke tahun 2009. Dramatically change the appearance of the ZX6R to match the more angular like ZX10. Jadi ini yang generasi Xena ya, atau mantan gue ZX6R, mulai dimiripin sama ZX10R. Tapi emang bener mirip parah sih. Dan 10 kg lebih ringan. Jadi bener-bener yang generasi ini nih perubahannya lumayan besar. Jadi kalau kita lihat ya, di 2007 itu sebelumnya tadi kan generasi udah mulai bermain mesin nih kayaknya. Udah mulai ditingkatkan mesin, suspensi segala macam. 2009 karena mesinnya mungkin udah paten nih, udah mantep, dibuat motornya seringan mungkin gitu, biar di balapnya juga makin mantap. Terus exhaustnya juga dirubah jadi yang konvensional, nggak undertail lagi. And then memperkenalkan Showa Big Piston Fork ya, tapi masih adjustable itu satu fork gitu, satu fork torque ya. Soalnya yang generasi berikutnya nanti kita bakal nyampe ke sana, itu udah separate function. Dan ZX6R pada tahun 2009 sampai 2012 itu menambahkan slipper clutch. Jadi buat engine brake-nya itu lebih halus gitu ya. Pokoknya mereka lebih fokus ke meringankan berat motornya serta menghaluskan motornya sehingga lebih nyaman untuk dikendarai gitu. Dan masuk ke 2013, Kawasaki memperkenalkan ZX6R 636
yang steering dampernya dicabut. Memperkenalkan ZX-6R 36 yang modelan kayak si Renya atau si Raka, sembari atau sambil menjual series yang ZX-6R sebelumnya dengan harga yang lebih rendah. Gitu guys. Yet again di sini di increase jadi ya dari 600 cc menjadi 636, tapi ini nggak mengikuti mesin 636 yang pada tahun 2002 itu ya. Jadi mereka meredesain ulang lagi mesinnya, frame-nya juga pasti di redesign karena pasti beda kan kubik dari mesinnya, dan mountingnya juga beda. Dan the new version has increased torque and horsepower, jadi torsi dan horsepower-nya itu bertambah serta performance-nya bertambah di RPM yang rendah. It features new front and side fairings. Oke, jadi frontnya atau fairing depan sama sampingnya udah beda, dashnya atau instrumennya beda, frame-nya juga beda. Nah ini mulai diperkenalkan Showa BPF SFF, yang tadinya kan big piston fork only, sekarang ditambahin menjadi SFF yang which is separate function fork. Jadi mungkin bisa disetting ya kiri kanannya atau damping compressionnya di antara dua shock gitu. Oke, jadi sebenarnya basicnya intinya seperti yang gue baca di sini, big piston fork separate function fork itu lebih mengurangi friction di dalam forknya itu. Intinya sih begitu ya. Pokoknya lebih friendly lah. Maka dari itu kenapa mungkin suspensinya agak lebih soft ya dibandingkan generasi yang sebelumnya. Karena di sini tulisannya lebih friendly. And then they added the KTRC system uses. Oke, jadi ini traction control-nya seperti yang gue bilang di video sebelumnya atau video test ride itu menggunakan traction control 1, 2, 3. Di sini sih ditulisannya ada traction control ada 3 mode ya, Sport, City, and Rain. Jadi ya itu mah gimmick doang menurut gue. Oh, di sini ada tulisannya 2 fuel maps available to choose via. Mungkin ini power mode ya, power mode karena ditulisannya switch on the handlebars. Jadi ya ditambahin power mode, KTRC, anti-lock brake system, atau mungkin mereka menyebutnya Kawasaki Intelligent Anti-Lock Brake System atau disingkat KIPS. Zaman dulu super KIPS biar motor kencang, sekarang buat ngerem ya, lucu banget. Tapi KIPS-nya beda tulisannya. Zaman dulu mah pakai P, sekarang pakai B. The bike is sold without a steering damper, as customer complaints about the OEM steering damper on previous model prompted to Kawasaki to discontinue this feature on subsequent model. Jadi sebenarnya banyak customer yang menyayangkan juga kenapa di tahun 2013 ini steering dampernya itu ditiadakan guys. Tapi ya begitulah Kawasaki, gue nggak tahu dah. Mungkin buat penjualannya atau gimana gue nggak tahu. Pokoknya mereka memberhentikan ya itulah steering dampernya. Ke ZX-6R 636 pada tahun 2019 seperti yang di bawah ini has some updates consisting of Euro 4. Oke, jadi bukan banyak sih, sedikit minor update mengikuti peraturan Euro 4 dan ditambahin ada quick shifter up only ya, gua nggak tahu yang 2020 mungkin ada auto blipper, kita lihat aja soalnya ZX25 aja ada, masa ZX636 nggak ada. And then updated bodywork and seat, jadi bodinya sama joknya dirubah tapi kayaknya jok belakang ya, soalnya kalau seatnya tuh tingginya pun sama generasi sebelumnya. LED headlights of course warna putih, ganteng banget, gue suka. Updated dashboard, ini juga gue suka walaupun mirip-mirip sama adik-adiknya atau saudara-saudaranya. Oh ya, gue jelasin sedikit kenapa dibikin mirip, biar cost-nya lebih murah. Pokoknya cost-nya pasti lebih murah lah, karena kan desainnya sama semua ya dengan saudara-saudaranya gitu. And then horsepower itu ya mengikuti Euro 4 peraturan slightly drop, jadi dikit dari 129 horsepower menjadi 127 horsepower. Tapi sumpah ya kalau punya Mas Erga ini yang di bawah, walaupun horsepower di sini tulisannya berkurang, mungkin karena udah pakai OZ, gas spontan segala macam, modifikasinya gila. Motornya sih gila banget, jadi mantap sih. Mas Erga cocok tuh jadi rider development Kawasaki. Karena modifikasinya mantul, walaupun nggak ngoprek-ngoprek mesin ya, paling cuma ngubah busi jadi busi bris doang. Ya, jadi begitu sejarah Kawasaki ZX-6R. Semoga kalian bisa tertidur nyenyak ya mendengarkan saya berbicara. Semoga suara saya tidak mengganggu kalian. Dan kenapa gue bahas sejarah-sejarah gini, karena emang sebenarnya gue suka baca soal sejarah-sejarah begini karena kayak ada hal unik atau fakta-fakta menarik yang sebenarnya mungkin sebagian besar dari kalian nggak tahu gitu. Kayak contohnya
Ya kayak gini ZX636 gue kirain juga awalnya yang pertama muncul tuh modelan Raka kan. Ternyata dari 2002 mereka udah bikin dan bahkan dibagi dua gitu, dijadiin option gitu sama Kawasaki. Gila gue bilang. Dan ya mungkin gue nggak tahu ya kenapa yang zaman sekarang mereka lebih fokuskan ke ZX636. Mungkin kita berasumsi aja mereka sudah tidak terlalu fokus ke ajang super sportnya ya. Dan pun pada sampai tahun 2020 mungkin ya, atau 2019 di super sportnya pun Kawasaki masih mantep walaupun masih pakai motor yang generasi 2012 gitu. Jadi mereka lebih, untuk sekarang sih menurut gue lebih fokus untuk penjualan kayak mass productionnya gitu loh, lebih ke buat city atau kota gitu. Jadi ya begitulah sejarah singkat ZX-6R dari tahun 1995 sampai 2019 saat ini. Dan ya udahlah, paling segini dulu vlognya, bukan vlog kayak video. Semoga ini bisa memberikan kalian informasi. Semoga kalian bisa tertidur nyenyak dengan adanya video ini. Dan kalau kalian suka silahkan share dan klik tombol like, dan jangan lupa subscribe juga. Kalau kalian meminta video-video seperti ini lagi ke depannya, ya mungkin bakal gue bikin, karena pasti setiap motor memiliki sejarahnya masing-masing. Oke, jadi seperti biasa kalian tahu lah harus ngapain. Dah.